Apa kabar Ustaz? Sehat? Ustaz, alhamdulillah. Sehat kamu nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahas apa kita sore ini? Kita akan membahas temanya adalah menjemput husnul khotimah Ustaz. Ya Allah, why always miss Ustaz? Ya Allah, why always miss? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini saya pengen sharing dengan kalian tentang satu ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Jadi sore hari ini saya pengen ngajak kalian tafakkur dua ayat yang ada di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 83. Coba teman-teman buka mushaf surat Al-Anbiya surat 21 ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Shadaqallahul 'azim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa satu penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah kami. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tentang penggalan kisah Nabiullah Ayub alaihissalam,
kita sedang diajak oleh Allah untuk merenungkan dan belajar dari ujian yang pernah Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Semua para nabi itu diuji dengan ujiannya yang berbeda-beda, sehingga semua mereka itu menjadi teladan bagi kita ketika kita sedang mendapatkan ujian yang sama. Ada nabi yang diuji dengan istrinya, ada yang nabi diuji dengan anaknya, ada nabi yang diuji dengan ayahnya, ada nabi yang diuji dengan pamannya, ada nabi yang diuji dengan sakitnya, ada nabi yang diuji dengan ditenggelamkannya, ada nabi yang diuji dengan pengikutnya, ada nabi yang diuji dengan dibakarnya, ada nabi yang diuji dengan disakiti oleh kaumnya dengan cara digergaji hidup-hidup, ada nabi yang diuji dengan cara dipenggal, ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang diusir, ada nabi yang difitnah. Semua para nabi itu mengalami ujian dalam hidup mereka, dan ujiannya berat-berat. Sehingga siapapun dari kita yang sedang mendapatkan satu jenis ujian, sebetulnya kita tuh punya referensi untuk kita tiru, yaitu para anbiya. Minimal 25 nabi dan rasul. Kalau kita nggak membuka nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Daniel, Nabi Khidir, dan nabi-nabi yang lain, minimal 25 nabi dan rasul. Semua mereka itu adalah teladan. Kalau perempuan nanti ada Sayyidah Asiyah, ada Sayyidah Maryam, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Aisyah. Semua mereka diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Kenapa Allah mengisahkan kisah mereka di dalam Al-Quran, yang bahkan di dalam satu surat isinya adalah kisah-kisah aja? Misalnya surat Al-Anbiya, surat Nabi-Nabi, berarti isinya adalah kisah-kisah para nabi. Atau surat Al-Qasas, artinya kisah-kisah. Kenapa Allah banyak banget mengisahkan kisah para nabi dan para sholihin di dalam Al-Quran? Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai teladan. Jadi ketika kita membaca kisahnya, kita tuh kayak lagi nonton sebuah drama atau sebuah film inspirasi. Dan itu benar-benar berdasarkan kisah nyata, bukan fiksi. Bahwa itu pernah terjadi, pernah dialami, tokohnya tuh ada, kejadiannya tuh ada, bukan rekayasa. Itulah kenapa banyak banget kisah-kisah di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin Al-Quran mengisahkannya pendek-pendek aja, karena Al-Quran sendiri bukan buku sejarah, bukan buku kisah. Dia petunjuk, sehingga dia tidak mengisahkan kisah tersebut secara panjang lebar. Dia hanya mengambil kode-kodenya aja, simbol-simbolnya aja. Tugas kita adalah memperkaya bahan cerita dan kisah itu dengan membaca hadis atau membaca kisah-kisah tersebut dari penjelasan para ulama. Akhirnya kita jadi mengerti kisah panjangnya dan mengambil banyak hikmah dan inspirasi. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah itu sudah disinggung pentingnya meneladani mereka dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Baik dari golongan nabi, dari golongan siddiqun, yaitu orang-orang yang membela para nabi, dari golongan syuhada, para pejuang, dan dari golongan orang-orang salih atau para ulama alim yang salih. Jadi setiap hari 17 kali kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi, tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang Engkau ridhoi. Jalan siapa? Allah perjelas lagi dengan kata-kata jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Biar kita nggak terlalu kemana-mana gitu menafsirkan makna jalan yang lurus. Karena semua orang kadang bisa mengklaim saya udah benar, saya ada di jalan yang lurus, jalan yang saya pilih ini jalan yang
diridhoi Allah. Kalau kita mengklaim masing-masing sendiri, jalannya bakal banyak banget. Sehingga Allah memperjelas apa itu jalan yang lurus. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Sehingga di dalam surat Maryam misalnya Allah memperjelas, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Dari awal surat Maryam ada cerita tentang Nabi Zakaria, ada cerita tentang Nabi Yahya, ada cerita tentang Sayyidah Maryam, ada cerita tentang Nabi Isa. Atau coba sebentar kita pindah dulu ke surat Maryam biar kalian menemukan makna dari ihdinas siratal mustaqim. Coba buka 2 surat sebelumnya, surat Maryam. Coba buka 2 surat sebelumnya di mushaf digital kalian. Ada kan di handphone? Coba buka surat Maryam dari ayat pertama. Ayat kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Cerita tentang siapa ini? Zakaria. Cerita Zakaria. Terus nanti ayat 12. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Cerita tentang siapa? Yahya. Masih cerita tentang Yahya. Nanti di ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Cerita tentang siapa? Maryam. Terus panjang cerita tentang Maryam sampai ayat 30. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Cerita tentang siapa? Isa. Terus cerita tentang Isa nanti ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Cerita tentang Ibrahim. Terus ke bawah ayat 49. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Cerita tentang Ishak dan Yakub. Di bawahnya lagi 51. Wadhkur fil kitabi Musa. Cerita tentang Musa. Di bawahnya lagi 53. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Cerita tentang Harun. Ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail. Cerita tentang 56. Wadhkur fil kitabi Idris. Nabi Idris. Setelah Allah menyampaikan kisah-kisah secara simbolik ini, di ayat 58 lah kesimpulannya. Kesimpulannya, ulaik, mereka. Siapa mereka? Coba sebut dari awal. Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Ismail, Idris. Mereka adalah ulaik. Tapi ini sifatnya simbolik ya. Walaupun gak disebut semua nama nabi, artinya para nabi. Mereka adalah alladzina an'ama Allahu alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ini
ayat 58 surat Maryam menjelaskan surat Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-7 surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat? Allah jawab di ayat 58 surat Maryam, ulaik, itu orang-orangnya. Ulaik artinya itu mereka. Kalau kita tanya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Man haula? Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat ini yang harus kita tiru dan kita mengikuti jalan mereka sebagai petunjuk? Kata Allah di ayat 58 surat Maryam, ulaik, mereka itu. Ulaik alladzina an'ama Allahu alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, min dzurriyyati Adam, keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'anuh, dari yang kami bawa bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim, wa Israil, keturunan Israil yaitu Yakub, wa mimman hadaina wa jtabaina, dan yang telah kami berikan petunjuk dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, mereka sujud dan mereka menangis. Ulaik, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Begitulah ayat Al-Quran saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Begitulah sifat hadis yang menjelaskan Al-Quran. Begitulah sifatnya kata-kata ulama yang menjelaskan hadis. Begitulah Al-Quran, begitulah hadis, begitulah ulama, begitulah Islam. Jadi nggak bisa kita memahami satu ayat tanpa membandingkan dengan ayat yang lain. Nggak bisa kita memahami satu ayat tanpa melihat hadisnya. Nggak bisa kita mengerti hadis tanpa merujuk kepada ulamanya, ulama hadisnya, ulama bahasanya, ulama fikihnya. Nggak bisa kita mengerti tentang ulama kalau tidak berguru. Begitulah terus riwayat demi riwayat di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Islam dijelaskan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita baru hijrah langsung dengan satu ayat kita berfatwa halal, haram, surga, neraka. Nggak bisa, karena ayat aja saling menjelaskan. Sementara yang kita tahu baru satu ayat. Hadis menjelaskan ayat, dan hadis pun banyak saling menjelaskan. Nanti ada ucapan para ulama yang menjelaskan hadis, karena ulama lebih mengerti tentang hadis sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ilmu-ilmu alatnya, mulai dari bahasanya, ilmu alat yang lainnya kayak usul fiknya, ulumul Qur'annya, mantiknya, ilmu akidahnya, banyak ilmu alat yang mereka pelajari. Tapi kita balik lagi kepada pembahasan kita, ternyata membaca kisah-kisah para anbiya itu memang tugas kita sesuai dengan yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah setiap kali kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita harus kenal dengan kisah mereka. Gak apa-apa kalau kita gak hafal detail-detailnya, tapi kita tahu kisahnya. Minimal paham hikmah dan inspirasinya. Itulah kenapa saya ngajak teman-teman, yuk kita belajar merenungkan kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Sehingga siapapun yang pernah diuji seperti Nabi Ayub, nanti dia punya teladan. Oh, gini sikapnya. Karena kisah para anbiya itu macam-macam ujiannya. Buat kalian yang sedang diuji, misalnya sebagai anak muda nih, cowok-cowok, diujinya ujian digoda oleh cewek. Kira-kira Nabi yang jadi teladannya siapa? Yusuf. Satu lagi siapa? Kan yang kita tahu hanya Yusuf kan? Ada dua nabi jomblo yang keren. Dia udah jadi nabi sebelum dia menikah. Dan di masa mudanya dia tuh idola cewek-cewek gitu loh. Tapi dia menjaga kehormatan. Siapa dua nabi ini? Yusuf dan Yahya. Bahkan kalau Nabi Yusuf itu difitnah masuk penjara, kalau Nabi Yahya gara-gara nolak cewek yang suka sama beliau, yang bucin sama beliau, yang cagil sama beliau,
akhirnya Nabi Yahya dibunuh dengan cara dipenggal lagi sujud. Kalau Yusuf, cewek yang bucin sama beliau ditolak, akhirnya difitnah, beliaunya masuk penjara. Kalau Nabi Yahya lebih ngeri lagi tuh kisahnya, sampai dipenggal gara-gara cintanya ditolak. Kenapa cintanya ditolak? Karena Nabi Yahya menjaga iman dan kehormatannya, gak mau berbuat dosa dan gak mau mengikuti kekufuran. Itu teladan anak-anak muda jomblo-jomblo yang cowok. Kalau jomblo-jomblo yang cewek, siapa teladannya? Sayyidah Maryam, perempuan yang selalu menjaga kehormatan, yang gak pernah dekat dengan laki-laki kecuali mahramnya, ayahnya, pamannya, putranya, atau sepupunya. Gak pernah dekat dengan siapapun di antara laki-laki kecuali mahramnya saja, saking menjaga kehormatan. Itulah Sayyidah Maryam. Jadi buat kalian yang sedang sendiri, gak punya pasangan, maka kalian adalah orang-orang yang sebetulnya mulia seperti mulianya Yusuf dan Yahya. Kalian yang sendiri belum datang pasangan kalian, masih jomblo, masih kuliah, masih sekolah, berarti kalian adalah perempuan mulia, semulia Sayyidah Maryam. Nggak usah berkecil hati. Makanya saya menyebutnya dengan istilah jomblo fisabilillah. Arti jomblo fisabilillah atau jofisam, dia jomblo tapi dia menjaga dirinya di jalan Allah, tidak berbuat dosa. Itu arti jomblo fisabilillah. Teladannya siapa? Yahya, Yusuf, Maryam. Nanti masih ada kisah-kisah yang lain yang lebih panjang. Kalau kalian sebagai seorang penguasa, siapa teladan kita kalau kita punya jabatan? Baik jabatan yang kecil di kampus, di sekolah sebagai ketua OSIS, ketua BEM, atau di RT, RW sampai jabatan negara. Siapa teladan dari para anbiya? Nabi Muhammad SAW. Udah pasti. Secara umum semuanya ada pada diri Rasulullah. Di antara para anbiya yang lain siapa? Daud. Dan apa inspirasi dari Nabi Daud? Dari sisi kekuasaan. Daud kemudian putranya Sulaiman. Apa inspirasi dari Daud atau Sulaiman dalam bab kekuasaan? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang sangat peduli terhadap masalah rakyatnya. Jadi ceritanya ada dua orang bertengkar masalah sengketa lahan dan ternak. Kan ini lagi namanya sengketa lahan nih, penyitaan lahan segala macam. Di zaman Nabi Sulaiman pernah kejadian, tapi bukan penyitaan lahan. Ada orang yang punya kebun bertengkar sama orang yang punya ternak. Gara-gara ternaknya ngerusak kebun. Akhirnya datang kepada Nabi Daud, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Raja, kebun saya dirusak sama ternak-ternaknya fulan. Saya minta keadilan. Akhirnya Nabi Daud memutuskan, ya udah kalau gitu ambillah ternak-ternaknya sebagai ganti rugi. Waktu itu di sebelah Nabi Daud ada putra beliau, Sulaiman. Dan Sulaiman juga seorang anak yang sangat bijak. Kata Nabi Sulaiman, wahai ayah, boleh aku memberikan pendapat? Ya silakan Sulaiman, apa pendapatmu? Wahai ayah, itu tidak adil. Bagaimana yang adil? Wahai ayah, yang adil itu adalah pinjamkanlah ternak orang yang memiliki ternak kepada pemilik kebun. Dia boleh memakai ternak itu untuk meminum susunya, menunggangi punggungnya, mengambil bulunya karena domba gitu ya. Tapi nggak boleh disembelih dan nggak boleh dijual, hanya boleh dimanfaatkan. Sampai orang yang punya ternak itu selesai memperbaiki kebun yang rusak, maka dia baru boleh mengembalikan ternaknya kepada pemiliknya. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, karena kebunnya lumayan luas yang dirusak oleh ternak. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengambil pendapat Sulaiman, dan Daud pun berbesar hati dengan pendapat putranya yang kelak akan jadi raja menggantikan beliau. Ini artinya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika jadi penguasa sangat peduli terhadap kebutuhan rakyatnya, turun ke bawah. Atau Nabi Yusuf sebagai penguasa juga, pejabat,
inspirasi dari Nabi Yusuf sebagai penguasa? Beliau adil, membagi-bagikan hak masyarakatnya ketika terjadi musim kemarau panjang. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lainnya. Artinya semua para anbiya itu teladan buat kita. Kalau kita sakit, ada Nabi Ayub. Yang diuji dengan istrinya siapa? Nabi siapa yang diuji dengan istrinya? Nabiullah Lut alaihissalam. Kalau yang diuji dengan suaminya, bukan Nabi, tapi setingkat Nabi. Siapa dia? Asiyah. Jadi siapapun di antara kalian yang merasa kok istri saya berat banget ujian untuk saya, belajar dari Nabi Lut, maka istri kita akan terlihat sangat istimewa. Gak ada apa-apanya dibandingkan cerita Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya durhaka, istrinya kufur kepada Allah. Bahkan tugas kerjaan istrinya itu adalah menjual laki-laki kepada laki-laki. Sehingga ketika Allah SWT di malam hari menyuruh Lut untuk pergi meninggalkan negerinya, Allah katakan, wahai Lut, tinggalkanlah negeri ini karena besok pagi aku akan menghancurkan negeri ini. Bawalah orang-orang beriman bersamamu kecuali istrimu. Kenapa kecuali istrinya? Karena Nabi Lut tadinya membuang istrinya, tidak tega, takut istrinya celaka. Allah mempertegas kecuali istrimu. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dicelakakan. Ditinggalkanlah oleh Nabi Lut negeri tersebut. Pagi-pagi negeri itu tiba-tiba Allah angkat ke awan. Jadi bukan gunung meletus aja, diangkat ke awan, dibalikin, ditimpakan lagi ke bumi. Begitu cara Allah menghancurkan kaum Lut. Diangkat negerinya ke awan, sampai kata para ulama dalam hadis disebutkan terdengar suara longlongan anjing di awan. Jadi anjing-anjing peliharaan mereka di negeri yang durhaka itu Allah angkat juga bersama dengan negerinya, sehingga anjing itu bersuara melonglong. Suaranya itu di awan. Ketika diangkat di atas awan, kemudian Allah balikin, Allah timpakan ke bawah. Begitulah cara Allah marah kepada umat Nabi Lut. Dan di antara umat Nabi Lut yang Allah timpakan itu adalah istri Nabi Lut sendiri. Ujiannya istri. Kalau Asia ujiannya suami. Sehingga siapapun di antara perempuan beriman yang diuji dengan suaminya, dia harusnya malu sama Sayyidah Asia. Sayyidah Asia itu diuji dengan suami Fir'aun, tapi beliau sabar. Sedangkan kita, suami kalian maksudnya. Sedangkan di zaman kita, suami kalian bukan Fir'aun, Firman. Bukan Fir'aun. Firman ini beriman, Firman ini sholat, Firman ini baik, hanya kadang-kadang cuek, hanya kadang-kadang nggak nyambung kalau diajak ngobrol, lebih enak ngobrol sama ChatGPT. Firman ini kadang-kadang orangnya tuh terlalu lempeng, tapi kan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fir'aun. Kalau Asia yang diuji dengan Fir'aun aja sabar, masa kita yang diuji dengan Firman nggak sabar? Jadi ujian kita nggak ada apa-apanya teman-teman dibandingkan para anbiya dan para sholihin. Ada yang diuji dengan anaknya, siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga diuji dengan anaknya kan? Nabi Adam juga tuh. Nabi Adam, Nuh, Yakub, tiga-tiganya diuji dengan anak. Nabi Adam anaknya berantem sampai bunuh-bunuhan. Nabi Nuh anaknya kufur, gak mau ikut, padahal 950 tahun didakwahin, gak mau juga. Kita sebagai ayah berapa ratus tahun nasihatin anak? Gak sampai setahun, bahkan kadang-kadang udah nyerah. Sedangkan Nabi Nuh nasihatin anak 950 tahun, gak mau ngikut kepada orang tuanya. Nabi Yakub ujiannya anaknya berantem sehingga saling mencelakai. 10 anaknya mencelakai anak yang ke-12, anak yang paling kecil Yusuf alaihissalam. Sehingga kita belajar dari mereka. Atau yang diuji dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Atau yang diuji dengan pamannya, Nabi Muhammad. Semua para anbiya itu orang-orang yang pernah mengalami ujian berat, sehingga mereka menjadi teladan bagi kita.
Sekarang kita balik lagi ke surat Al-Anbiya ayat 83. Ujian Nabiullah Ayyub alaihissalam. Apa yang terjadi sama Nabi Ayyub? Bagaimana ceritanya? Nabi Ayyub itu teman-teman adalah seorang nabi yang kaya raya. Beliau orang paling kaya di negerinya pada masa itu. Gak ada yang lebih kaya daripada Ayyub. Jadi para anbiya itu ada yang kaya banget, ada yang zuhud banget, ada yang miskin, sengaja mereka miskin. Dan Nabi Ayyub salah satu nabi yang kaya. Kaya banget. Orang-orang kalau pergi ke negerinya Nabi Ayyub, melihat gunung, ditanya, itu gunung milik siapa? Ayyub. Itu kebun yang luas milik siapa? Ayyub. Itu lembah milik siapa? Ayyub. Itu ternak yang memenuhi lembah, jumlah ternaknya memenuhi lembah, milik siapa? Ayyub. 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 Itu rumah-rumah yang sangat besar milik siapa? Ayyub. Itu pekerja yang banyak milik siapa? Ayyub. Semuanya Ayyub. Ayyub adalah orang yang paling kaya di negerinya pada masa itu. Kaya banget. Beliau punya anak, sebagian ulama mengatakan 10, sebagian yang lain mengatakan 25. Anaknya banyak. 3 perempuan, sisanya laki-laki. Tapi riwayat yang paling banyak mengatakan 10. Oke lah, kita nggak terjebak dalam perdebatan ulama, pokoknya anaknya banyak. Tiba-tiba Allah memberikan Nabi Ayyub ujian yang berat. Dari kehidupannya yang nyaman, berlimpah, keturunannya banyak, soleh-solehah semuanya, pengikutnya banyak, orang yang sangat dimuliakan di negerinya, orang yang kemana-mana pergi dikenal, followersnya banyak, pengikutnya banyak. Dia adalah orang yang paling diikuti, dimuliakan, dihargai. Hartanya banyak, berlimpah, perdagangannya sukses, kebunnya berkah. Tiba-tiba Nabi Ayyub diberikan ujian sakit. Tiba-tiba Ayyub sakit. Jatuh sakit seketika, langsung beliau dalam keadaan tidak berdaya, lumpuh, seolah-olah kayak orang lumpuh, gak bisa bangun dari tempat tidur. Berobat ke sana kemari, cari dokter, cari tabib, habis biaya untuk mengobati beliau sampai beliau jatuh miskin. Kebun-kebun gak ada yang ngurus, akhirnya terbengkalai. Ternak-ternak gak ada yang ngurus, akhirnya mati satu persatu. Setiap hari ada ternak yang mati, setiap hari mati, sekian puluh ternak, sekian ratus ternak. Dalam waktu singkat, semua ternaknya mati, habis. Dalam waktu singkat, kebunnya itu rata dengan tanah, gagal panen, gak tumbuh lagi. Dalam waktu yang singkat, rumahnya itu roboh semuanya. Dalam waktu yang singkat, satu demi satu putra-putrinya wafat, meninggal. Setiap tahun beberapa putranya meninggal, setiap tahun meninggal, setiap tahun meninggal. Jadilah Nabi Ayyub hidup sebatang kara, yang merawat beliau cuma satu orang, yaitu istrinya. Kehilangan semuanya, anaknya, hartanya, harga dirinya, kemuliaannya, kehormatannya. Beliau difitnah sama orang-orang yang tadinya mengikuti beliau. Dengan mengatakan Ayyub itu punya penyakit menular, jangan dekati dia, jangan datang ke rumahnya, sehingga orang menjauh dari beliau. Tidak ada yang datang ke rumah untuk menjenguk beliau, apalagi membantu beliau. Dalam hitungan hari, Nabi Ayyub yang tadinya hidupnya mudah, berkah, berlimpah, tiba-tiba menjadi orang yang paling sengsara. Dari yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Dari yang paling sehat menjadi orang yang paling sakit. Dari orang yang memiliki keturunan dan pengikut yang banyak, jadi sebatang kara, gak punya siapa-siapa selain istrinya. Itulah ujian Nabi Ayyub. Berapa lama Nabi Ayyub sakit? Sebagian ulama mengatakan 17 tahun. Lama, 17 tahun. Kalau kita hitung sekarang itu dari anak baru lahir sampai lulus SMA. Selama itu sakitnya Nabi Ayyub. Selama itu Nabi Ayyub miskin. Selama itu Nabi Ayyub kehilangan seluruh keluarganya, semua anak-anaknya. Gak ada satupun yang tersisa. Benar-benar sebatang kara bersama istrinya. Istrinya yang tadinya adalah seorang perempuan kaya, kayak ratu gitu, dilayani segala sesuatu, sekarang menjadi pelayan. Sekarang beliau kerjanya apa? Serabutan. Kadang ngebersihin kandang ternak, kadang menggembala, kadang di kebun orang, kadang bantu-bantu di pasar, demi untuk bisa memenuhi kebutuhan Sayyidina Ayyub alaihissalam. Ujian yang luar biasa. Ini yang hebat bukan cuma Nabi Ayyub, istrinya juga luar biasa hebat, perempuan solehah.
Tapi ada satu hal yang saya kagum. Selama 17 tahun Nabi Ayub gak pernah mengeluh. Selama 17 tahun Nabi Ayub itu tidak pernah marah kepada Allah. Selama 17 tahun Nabi Ayub itu tidak pernah menyakiti Allah dengan lisannya. Gak pernah Nabi Ayub bilang, ya Allah, why always me? Ya Allah, apa salah saya? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Ya Allah, engkau tidak dengar doa saya. Gak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu sekalipun selama 17 tahun. Santun banget sama Allah. Gak pernah menyakiti Allah dengan lisannya. Sekali-kalinya istrinya mengeluh, beliau langsung menegur istrinya, istriku jangan mengeluh, jangan berputus asa, bersabarlah, Allah udah baik sama kita. Dibela Allah di hadapan istrinya. Nabi Ayub kata Allah, ni'mal abd, hamba yang sangat baik kata Allah. Ayub itu hamba yang sangat baik. Kalau kita ada di posisi Nabi Ayub, mungkin kita akan ngerasa kayak ini nggak fair, ini nggak adil. Selama ini ketika saya memiliki harta dan rezeki, saya rajin sedekah, saya bersyukur, saya beribadah. Kenapa saya dikasih ujian seberat ini? Allah kasih kita. Karena Nabi Ayub selama beliau mendapatkan harta yang banyak, bersyukur banget beliau. Selalu bantu orang, selalu bersedekah, setiap hari sedekah. Kok bisa Nabi Ayub malah diberikan ujian kayak gini? Harusnya kan kalau dia emosional, dia akan bilang, ya Allah apa maumu? Ya Allah apa yang kurang dari saya? Kan saya bersyukur. Enggak, Nabi Ayub enggak pernah komplain kayak gitu. Nabi Ayub terus bertasbih memuji Allah sepanjang sakitnya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Terus memuji Allah. Walaupun sakitnya parah, walaupun udah kehilangan semuanya. Anaknya meninggal, innalillah. Anaknya meninggal, innalillah. Enggak ada satupun kata-kata, ya Allah, engkau ambil 1, 2, 3. Masa engkau ambil semuanya? Ya udah ambil aja semuanya. Kalau kau kayak gitu, tantrum, nggak ada tantrum. Kan kita yang suka tantrum sama Allah ya. Doa marah-marah, ngancem-ngancem. Ya Allah, yang terakhir ya. Ngancem. Kita yang suka ngancem Allah dengan mengatakan, saya nggak mau sholat lagi. Aku marah kepadamu ya Allah. Buka jilbab. Lebih parah lagi sampai lock out dari Islam. Gara-gara dia marah dia buka hijab. Gara-gara dia marah dia berhenti sholat. Gara-gara dia marah akhirnya dia keluar dari Islam. Kenapa? Apa ruginya Allah dengan kemarahan kita? Enggak sedikit pun. Ketika kita marah Allah tuh enggak rugi sedikit pun. Karena Allah maha sempurna, maha kuasa, maha agung, enggak membutuhkan manusia. Nabi Ayub tahu itu. Sehingga ketika Nabi Ayub diuji dengan ujian yang berat, Nabi Ayub sama sekali tidak menyakiti Allah dengan lisannya. 17 tahun beliau sabar. 17 tahun beliau gak pernah komplain. 17 tahun beliau gak pernah iftira, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas. Ya Allah, engkau tidak dengar doa saya. Ya Allah, engkau tidak adil. Enggak sama sekali. Setelah 17 tahun, karena gak tega lagi sama istrinya, barulah Nabi Ayub berdoa. Berdoa minta sembuh aja enggak? Walaupun sebetulnya berdoa minta sembuh itu boleh-boleh aja kan. Bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad diajari sama Nabi tentang doa sembuh. Allahumma rabban nas al-adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Gak apa-apa berdoa. Tapi saking Nabi Ayub itu gak enakan sama Allah, berdoa minta sembuh aja gak berani. Ini di atas level standar umumnya manusia. Padahal kalau beliau berdoa gak apa-apa banget. Tapi saking beliau tuh gak enak sama Allah. Udah berpuluh-puluh tahun kita dikasih nikmat, masa baru dikasih ujian setahun 2 tahun udah minta diangkat ujiannya. Aku gak enak sama Allah. Segitu santunnya Nabi Ayub berperilaku di hadapan Tuhannya. Adabnya di hadapan Allah itu keren banget. Makanya Allah menyebut Ayub dengan istilah ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Karena sopan banget, santun banget. Kalau berdoa soft spoken banget. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan soft spokennya kita? Allah sebelum manusia. Ada suami kadang-kadang dengan istrinya soft spoken banget. Kalau ngomong itu lembut.
soft spoken kepada manusia, ini buat kita nih cowok-cowok. Sebelum kalian soft spoken kepada istri kalian, kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, kan soft spoken itu kalau kepada orang tua ayatnya apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Janganlah kalian menghardik mereka. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Itu bahasa sekarangnya. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang soft spoken. Diajarin dalam Al-Quran soft spoken. Tapi siapa orangnya? Ayah, ibu, pasangan, anak, saudara. Jangan ke mantan soft spoken. Ke orang tua tantrum. Jangan kepada manusia soft spoken. Ke Allah tantrum. Yang paling berhak mendapatkan soft spoken kita yang pertama Allah, kemudian orang tua, kemudian pasangan, kemudian guru, kemudian sahabat, saudara, kemudian anak, kemudian sahabat, kemudian manusia secara umum yang baik-baik di antara mereka. Mereka dapat soft spoken kita dan Allah mengajarkan itu. Tapi yang utama Allah. Sehingga ketika kita berdoa, berdoalah dengan soft. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi. Bukan, Ya Allah, apa yang kau inginkan? Engkau tidak adil kepada aku marah kali ini. Gak bisa kayak gitu sama Allah. Itu bukan ni'mal. Ayub gak kayak gitu. Para anbiya gak pernah kayak gitu. Mereka kalau berdoa itu semuanya lembut. Kalaupun suaranya volumenya tinggi, tapi bukan karena kemarahan, tetap dengan nada lembut. Kayak kita doa kalau rame-rame kan gak mungkin terlalu pelan ya. Doa qunut subuh, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita baca dengan suara yang volumenya mungkin agak kencang, tapi tetap lembut. Maka Nabi Ayub, teman-teman, selama 17 tahun sakit, gak pernah sedikit pun beliau komplain tantrum kepada Allah. Itulah adabnya Ayub yang kita perlu belajar. Sehingga kalau kita lagi diuji, cobalah meniru adabnya Ayub alaihissalam. Gak enakan banget sama Allah, santun banget sama Allah, soft spoken banget sama Allah. Setelah 17 tahun beliau sakit, akhirnya beliau berdoa. Doanya pun coba perhatikan kalimatnya di ayat 83. Anni massaniyadur, Ya Rabbi, saya sakit. Gitu ngomongnya. Bukan, ya Allah, saya udah hancur banget nih. Lumpuh saya ini udah parah banget nih. Harta saya udah habis semuanya. Ternak-ternak saya tuh udah mati semuanya. Kebun-kebun saya udah kebakar semuanya. Udah gagal panen semuanya. Rumah saya tuh udah kejual semuanya. Anak saya ya Allah mati satu persatu. Kurang apa lagi ya Allah dari saya? Gak gitu ngomongnya. Itu gak santun. Nabi Ayub ngomongnya dari sekian banyak ujian disimpulkan dengan kalimat, Ya Allah, saya lagi susah. Rabbi massani yadur, Ya Allah, ya Tuhanku, aku lagi susah, aku lagi sakit. Sederhana bahasanya. Wa anta arhamur rahimin. Tetapi Engkau adalah yang Maha Pengasih. Maksudnya apa? Pas ngomong saya sakit, Nabi Ayub tuh gak enak cuma ngeluh, langsung disimpulkan dengan ujian. Engkau baik banget ya Allah. Coba perhatikan sesantun apa bahasa dalam doa. Ya Allah, aku sakit, Engkau baik banget ya Allah. Kayak doa Nabi minta sembuh. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa syafa'uk. Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau ya Allah. Jadi dipuji Allahnya, bukan malah kita tantrum marah-marah. Nabi Yunus, gimana doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahnya dipuji, dirinya direndahkan. Allahnya dipuji, la ilaha illa anta,
tidak ada satupun yang saya harapkan selain Engkau ya Allah. Engkau satu-satunya ya Allah yang layak disembah ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Artinya apa? Engkau gak salah ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku yang salah. Nabi Yunus itu gak marah sama Allah di dalam perang ikan. Ya Allah, kenapa Engkau tega membiarkan saya di telan ikan? Padahal saya itu sudah berjuang berdakwah sekian puluh tahun. Ketika umat saya menolak dakwah saya tinggalkan mereka untuk mencari umat yang lain. Ya Allah, Engkau tega aku dimakan ikan ya Allah. Engkau gak membela aku, gak ngajak melindungi aku. Enggak. Ngomongnya gimana? Subhanallah, ya Allah, Engkau gak salah. Inni kuntu minaz zalimin, aku yang salah. Ini gaya doanya para anbiya, semuanya sama. Walaupun redaksinya beda, tapi kayak apa ya? Nuansanya itu sama, nilainya itu sama. Kalau Allah dipuji, kalau dirinya direndahkan. Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya fakir. Ngomongnya gitu Nabi Musa. Ya Allah, saya fakir. Saya sangat butuh kebaikan yang datang darimu ya Allah. Gak ada satupun dari mereka ya Allah. Allah tega ngebiarin saya terlunta-lunta. Udah berapa hari loh saya ini belum makan. Gak ngomong gitu. Ya Allah, saya fakir, butuh kebaikan yang ada di sisi Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa minta anak, kan Nabi Zakaria doanya berapa tahun? 50 tahun Nabi Zakaria meminta anak. Berarti Nabi Zakaria itu salah satu teladan bagi para pejuang garis 2. 50 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Dari umur 30 tahun sampai umur 80 tahun, belum punya anak. Siapa lagi Nabi yang berdoa punya anak? Ibrahim. Sama nih, Zakaria sama Ibrahim ini dua-duanya pejuang garis 2. Nabi Ibrahim juga kurang lebih 50 tahun berdoa, belum dikaruniai anak. Apakah mereka berhenti berdoa? Enggak. Selama 50 tahun mereka berdoa dengan doa yang sama, dengan nada yang sama, dengan suara yang masih sama-sama lembut, enggak menjadi suara yang lebih keras. Kita mungkin awal-awal berdoa doang lembut, lama-lama naik tuh. Awal berdoa, ya Allah. Seminggu kemudian, ya Allah. Sebulan kemudian, ya Allah. Setahun kemudian, ya Allah. Itu kita. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria 50 tahun masih nidaan khafiyah. Nanti ada tadi di pembukaan surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Nidaan khafiyah dengan suara yang lembut. Dengan suara yang lembut. Itulah Nabi Zakaria. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Sulaiman, begitu juga dengan Nabi Isa, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Di surat Al-Anfal, ketika Nabi berdoa di perang Badar dengan doa yang sangat lirih. Ketika Nabi doa di Taif dengan suara doa yang sangat lirih. Semua doa para nabi itu santun, soft spoken banget. Udahlah lembut, isinya itu sangat-sangat santun. Gak ada tantrum-tantrumnya, gak ada marah-marahnya. Jadi kalau kita lagi diuji teman-teman, jangan nanya ya Allah why always me. Coba tiru adabnya Ayub alaihissalam. Rabbi masani yadur. Ya Allah, saya lagi sakit, lagi susah. Wa anta arhamar rahimin. Tapi engkau baik banget ya Allah. Engkau baik banget ya Allah. Masih muji-muji Allah. Sehingga doa yang begitu lembut ini mendatangkan kasih sayang Allah dengan cara yang luar biasa. Coba perhatikan ayat 84. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami pun mengijabah doanya Ayub alaihissalam. Kami angkat penyakitnya sampai dia kembali sembuh.
Kadang kita berpikir dengan berteriak saat berdoa itu Allah akan lebih cepat mengijabah doa kita. Padahal cara paling cepat mengijabah doa itu justru dengan suara lembut. Kalau manusia nggak dengar kita panggil dengan suara yang lebih keras. Tapi Allah, makin kita ngerasa kayak belum diijabah, makin kita lembutkan lagi doa kita, makin kita santunkan lagi doa kita. Kenapa? Karena Allah itu Rafiqun. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ini hadis bisa jadi pegangan buat kita. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya qala, Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha rafiq dan mencintai sifat rifqi. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'urfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Rawahu Muslim. Allah itu memiliki sifat rafiq dan mencintai sifat rifqi. Allah memberikan seseorang yang meminta dengan rifqi dan tidak memberikan seseorang yang meminta dengan unfi, dan tidak memberikan apa yang diminta dengan selain sifat rifqi. Pertanyaannya sekarang, apa itu sifat rifqi yang sering jadi nama orang di Indonesia? Rifqi, rafiq itu sama, kata-katanya sama. Apa itu rifqun? Rifqun itu kalau cewek mungkin rifqa ya. Apa itu rifqun? Rifqa, rifqi, rafiq. Apa itu rifqun? Rifqun itu meminta baik-baik. Rifqun itu artinya meminta baik-baik, nggak maksa, nggak ngancem, nggak dengan arogan, mintanya baik-baik. Itu namanya rifqun. Ternyata salah satu rahasia doa itu diijabah adalah sifat rifqun. Karena kata Nabi, Innallaha rafiqun, Allah itu maha rifqi. Arti maha rifqi, Allah kalau minta sesuatu kepada kita itu mintanya baik-baik, dengan menawarkan pahala, dengan menawarkan ampunan dosa. Gak pernah Allah bilang lakukan, enggak. Kalau kamu lakukan kamu dapat ini, gitu bahasanya. Kayak misalnya Allah pernah minta kepada Abu Bakar untuk memaafkan orang yang memfitnah Sayyidah Aisyah. Kata Allah, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah Abu Bakar engkau memaafkan dan berlapang dada kepada orang tersebut. Tidakkah engkau mau jika aku juga memaafkan dan berlapang dada untukmu? Jadi mintanya itu baik-baik. Nyuruhnya apa? Nyuruh maafin. Tapi bahasanya, mau nggak aku juga maafin kamu hai Abu Bakar, supaya aku ampunkan semua dosa-dosamu hai Abu Bakar. Jadi rifqun. Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu maha rafiq. Yuhibbur rifqa, mencintai sifat rifqi. Wa yu'ti, dan Allah akan memberikan ala rifqi, dengan cara diminta baik-baik. Ma la yu'ti ala al-urfi, dan tidak akan memberikan dengan cara diminta dengan cara arogan atau marah-marah, tantrum. Unfi artinya marah-marah, maksa, tantrum, itu unfi. Wa ma la yu'ti ala ma siwah, dan Allah tidak akan memberikan dengan cara yang lain selain sifat rifqi. Ternyata satu-satunya jalan supaya Allah perkenankan doa kita, mintalah dengan rifqi, dengan baik-baik. Mulai dari volumenya, nadanya, nilai santun di dalam setiap kata-kata yang kita baca. Jadi kalau kita doa itu sesantun mungkin, lebih santun dari kita ngomong kepada orang yang paling kita muliakan. Sesantun mungkin. Ya Rabbi, Engkau satu-satunya harapanku. Aku gak punya siapa-siapa selain Engkau ya Allah. Selama ini Engkau pemurah, Engkau maha baik kepadaku. Aku serahkan segala urusanku kepada Engkau. Gitu ngomongnya. Bukan, ya Allah, ya udahlah, terserah Allah aja lah. Enggak gitu. Mana responnya? Atau doanya udah bingung kepada Tuhan selama gitu doang. Mana doa gini? Yang rifqi, lembut, santun, sopan, dengan lidah yang khafiyah, suara lirih. Kalau kita doanya sendiri, kenapa? Karena kata Nabi, cuma dengan cara itu Allah akan mengabulkan doa kita. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Dia akan memberikan kalau dimintanya baik-baik, dia gak akan berikan kalau mintanya marah-marah. Dan itulah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Rabbi massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya
Allah aku sakit dan Engkau Maha Penyayang. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Engkau enggak salah ya Allah, aku yang salah. Apalagi doanya Nabi Zakaria, doanya tuh lembut banget. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah berbeban, istriku sudah mandul, sementara aku belum pernah menyerah meminta kepada Engkau karena Engkau Maha mendengar doa hamba-hambamu. Kabulkanlah ya Allah. Setelah 50 tahun, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Setelah 50 tahun, Allah perkenankan doa Zakaria, tiba-tiba punya anak laki-laki. Allah sendiri yang kasih nama. Ismuhu, namanya Yahya. Gak cari di Google. Nah, kita punya anak, cari nama anak laki-laki estetik. Nama anak perempuan bahasa Yunani. Kan kita suka gitu. Nabi Zakaria saking mulianya anak beliau, enggak, nyarinya bukan di Google, nyarinya bukan ke ulama, bahkan bukan kepada orang-orang salih. Allah sendiri yang kasih nama. Anaknya belum lahir, namanya udah dikasih sama Allah. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Saya alhamdulillah ngerasa karena udah tahu teknik-teknik berdoa. Ketika saya meminta sesuatu itu Allah mengabulkan. Ada yang dikabulkan setahun, ada yang dikabulkan 2 tahun, ada yang dikabulkan setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, tapi pasti dikabulkan. Setiap saya umroh, saya berdoa minta anak. Ya Allah, beri saya anak pertama perempuan yang pemalu. Saya kasih dia nama Aisyah, karena nama mulia. Saya nggak suka cari nama di Google. Nama anak saya semuanya nama tokoh. Kalau dulu ada yang mau fitnah saya, mengatakan saya mencela Sayyidah Aisyah, berarti dia nggak kenal saya. Saking saya mengidolakan Sayyidah Aisyah, anak perempuan pertama saya langsung saya kasih nama Aisyah. Mana mungkin kita ngasih nama anak gara-gara kita benci ya? Dek, namanya siapa? Fir'aun. Kenapa nama kamu Fir'aun? Soalnya ayah aku benci banget sama Fir'aun, jadi aku dinamain Fir'aun. Gak mungkin kan? Di mana-mana kita menamakan anak karena kita mencintai orangnya. Saya bilang, ya Allah, beri saya anak perempuan yang punya sifat pemalu. Saya kasih dia nama Aisyah. Saya pulang umroh, istri hamil. Pokoknya setiap saya pulang umroh, istri hamil aja. Lahir anak pertama perempuan, saya kasih nama Aisyah. Alhamdulillah. Ya Allah, beri saya anak kedua perempuan juga. Kalau bisa ini, kalau kakaknya tuh orangnya tuh girly banget, feminine banget. Yang ini agak-agak yang tomboy gitu, yang ngikut bapaknya. Kalau olahraga tuh olahraga ekstrim gitu ya, yang nyambung sama saya. Ya Allah, saya kasih dia nama Maryam. Pulang umrah, istri hamil. Lahir anak perempuan, namanya Maryam. Lahirnya pun kayak Sayyidah Maryam melahirkan Isa, gak ada yang nolongin, gak ada bidan, gak ada dokter. Saya jadi bidan. Jadi gini-gini ini namanya bidan Hanan. Itu benar-benar saya jadi bidan, gak ada bidan. Lahir sama saya sendiri. Saya menjadi bidan, saya yang yang nampung ketika dia baru lahir, sehingga Maryam sampai sekarang akrab sama saya. Mungkin karena ketika dia lahir ke dunia, muka pertama yang dia lihat itu muka saya kali. Oh ini nih pelakunya nih. Akhirnya akrab sama saya. Ya Allah, udah punya anak perempuan 2, kasih saya anak laki-laki. Kalau bisa anaknya lembut, rambutnya gondrong, sespesifik itu. Saya kasih dia nama Yahya, karena saya suka dengan nama Yahya, soalnya ini nama dari langit. Allah langsung yang ngasih, selain nama Abdullah, Ibrahim, Muhammad pastinya, salah satunya Yahya. Pulang umroh, istri hamil. Lahir anak laki-laki, lembut banget. Baru lahir aja suara nangisnya lembut. Suaranya umai-umainya beda. Dikasih nama Yahya. Sampai sekarang dia gondrong. Masuk SD, sama gurunya disuruh potong rambut. Saya bilang, gak usah masuk sekolah. Daripada potong rambut, mending gak usah masuk sekolah. Bikin sekolah sendiri. Gara-gara dia disuruh potong rambut di sekolah orang, saya bikin sekolah sendiri. Sekolah Limbah Indonesia, di sini boleh panjang rambut. Ya Allah, Yahya udah lahir, anak laki-laki. Rambutnya
sepundak, kasih saya satu anak laki-laki lagi, tapi rambutnya jangan yang panjang ke bawah, ke atas. Nanti saya kasih dia nama Ertugrul Ghazi, karena pejuang. Pulang umroh, lahir anak laki-laki. Ini modelnya tipenya, kalau yang itu senangnya ya kayak sains gitu. Kalau yang ini senangnya tuh tarung, benjang, reak Ponorogo. Rambutnya panjang segini, tapi pas dilepas, ting, balik ke atas. Mungkin dari saya kali. Ya Allah, saya pengen punya anak perempuan yang matanya dekok, yang mukanya tuh Aceh banget. Karena belum ada yang Aceh, semuanya campuran. Nih yang pengen Aceh banget gitu. Nanti saya kasih dia nama pejuang Aceh, Mutiah. Akhirnya pulang dari umroh, lahir perempuan namanya Mutiah. Aceh pride banget. Saya tanya sama Mutiah mau jalan-jalan kemana? Ke Kapadokia, ke Jepang, atau kemana? Ke Aceh. Pilihannya ke tempat-tempat yang keren, malah dia milihnya ke Aceh. Mau ngajak makan, Mutiah mau makan apa? Mie Aceh. Pokoknya Aceh banget tuh, gara-gara tadi doanya kayak gitu. Tahu nggak kenapa saya yakin banget dengan doa? Karena tahu kata Nabi, Allah pasti memberikan kalau mintanya baik-baik. Di depan Ka'bah, ya Allah, jangan fulus. Baik-baik mintanya. Ya Allah, walaupun nggak ada jawab, kata-katanya sama fulus. Tapi dengan nada yang lembut, dengan santun, dengan soft spoken. Akhirnya setelah Nabi Ayub berdoa dengan sangat santun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan mata air di bawah kaki Ayub. Ayub mandi, setelah mandi rontok semua penyakit-penyakit beliau. Selain beliau sembuh seketika dari sakitnya, tiba-tiba setelah mandi Nabi Ayub jadi muda lagi seumur 30 tahun. Tadinya udah 80 tahun, jadi 30 tahun. Kenapa 30 tahun Ustaz? Kenapa nggak 17 tahun aja? Ternyata usia yang paling baik dalam Islam itu 30 dan 40. 30 itu usia penduduk surga. Jadi kalau kalian mau merayakan jangan sweet 17, tapi sweet 30. Karena umur yang paling baik atau umurnya ahli surga itu adalah umur 30 tahun. Sedangkan 40 tahun umurnya para nabi. Rata-rata para nabi diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Bukankah hidup berawal dari umur 40 tahun? Jadi dua umur ini istimewa nih. 30 tahun itu umurnya ahli surga, muda banget, tapi udah matang. Kalau di bawah itu muda tapi belum matang. Setelah itu kematangan. Jadi pas lah, 30 tahun itu pas lah gitu ya. Sedangkan umur kebijaksanaan itu biasanya 40 tahun. Umur sempurna itu 30 tahun, umur bijaksana itu 40 tahun. Sehingga Nabi Ayub muda lagi jadi umur 30 tahun. Ganteng, keren. Karena semua nabi itu pasti good looking kan. Gak ada nabi yang jelek, semua nabi itu keren-keren. Ambasador langit, orang ambasador bumi aja keren-keren ya pilihnya. Dan ambasador produk kan keren. Apalagi ini ambasador langit, dutanya langit. Pasti dicari yang sempurna mungkin, fisiknya, mentalnya, hatinya, pikirannya. Nabi Ayub itu ganteng banget. Begitu istrinya pulang melihat ada cowok ganteng di rumah mirip suaminya, istrinya kaget. Astagfirullah, man-an, kamu siapa? Saya Ayub, suamimu. Enggak, Ayub gak kayak gini. Dulu gini sih. Iya, kayak gini sih. Ayub bilang gini, Ayub itu lagi terbaring sakit. Ya tapi aku udah sembuh, istriku dicari ke kamar. Oh benar, ternyata ini Ayub. Kok bisa jadi gini? Allah memberikan aku kebaikan dengan dimuliakan lagi seumur ini. Akhirnya istrinya disuruh mandi juga di mata air yang sama. Istrinya mandi, begitu istrinya selesai mandi, tiba-tiba keluar dari kamar mandi, istrinya muda lagi seumur 30 tahun. Jadilah mereka berdua pengantin baru lagi. Itu Ayub. Bulan madu lagi. Setiap tahun lahir satu anak, persis seperti anak yang telah wafat. Bahkan ada para ulama mengatakan gini tafsirnya, anak Nabi Ayub sudah wafat semuanya.
Ketika Nabi Ayub sudah sembuh, Allah bertanya kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, hambaku, apakah kamu ingin anakmu yang telah wafat aku kembalikan? Atau kamu pengen ketemu dengan mereka di surga aja? Biarkan mereka di surga. Karena semua anak-anakmu yang sudah wafat itu di surga sekarang. Kamu mau mereka balik lagi ke dunia atau biarkan di surga? Coba ditawarin kayak gitu. Saking istimewanya Nabi Ayub, saking santunnya, saking soft spokennya, sehingga Allah pun memperlakukannya kayak gitu. Jadi kalau kita dengan Allah itu rafiq, Allah juga rafiq sama kita. Kalau kita ke Allahnya unfi, Allah juga unfi sama kita. Apa kita unfi? Marah. Jadi harus yang lembut, santun, sehingga Allah nawar kepada Nabi Ayub, hambaku, anak-anakmu yang sudah wafat itu sekarang di surga. Kamu mau aku kembalikan mereka satu persatu ke dunia lagi? Atau kamu mau mereka tetap di surga? Apa jawaban Nabi Ayub? Kalau kita jawabannya apa kira-kira? Balikin ya Allah, kapan ya Allah? Kan gitu ya? Nabi Ayub bilang apa? Ya Allah, biarkan mereka di surga. Aku akan bertemu mereka kelak di surga. Oh ya sudah. Akhirnya Allah ganti, lahir setiap tahun satu anak yang persis mirip dengan anak yang telah wafat. Fisiknya mirip, karakternya mirip, urutannya mirip, sampai kemudian dikasih nama oleh Nabi Ayub dengan nama yang sama dengan kakak-kakaknya yang sudah wafat. Seolah-olah anaknya itu digantikan lagi, padahal bukan, didobelin anaknya. Jadi seolah-olah anaknya itu semuanya kembar. Yang satu udah meninggal, sekarang digantikan yang berikutnya sama persis seperti kakaknya. Itu yang disebut di dalam ayat 84, wa mithlahum, dan yang serupa dengan mereka. Kata ulama tafsir. Sehingga setelah beberapa tahun Nabi Ayub punya anak utuh lagi seperti dulu. Mulai dari bayi lagi, anak-anak lagi, lucu-lucu lagi. Seperti dulu, hidupnya itu kayak berawal lagi, mulai lagi dari awal. Dan yang luar biasa, setiap malam turun hujan di atas rumah Ayub. Tapi bukan hujan air, hujan dinar dan dirham. Setiap malam turun hujan dinar dan dirham. Pagi-pagi Nabi Ayub itu ngumpulin dinar dan dirham. Jadilah dalam waktu yang singkat, Ayub orang yang paling kaya di negerinya, bahkan lebih kaya daripada sebelum beliau sakit. Inilah kesudahan dari kisah Ayub alaihissalam. Apa pelajarannya? Belajar sifat rifqi dari Nabiullah Ayub, Musa, Yunus, Nuh, dan para anbiya lainnya. Kalau kita lagi diuji oleh Allah, jangan marah-marah. Kalau kita lagi diuji oleh Allah, jangan tantrum. Kalau kita lagi diuji oleh Allah, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa. Kalau ada di antara kalian yang berdoa sudah 10 tahun belum dikabulkan, minta lagi aja. Saya sendiri punya doa yang sudah 11 tahun saya minta. Menurut saya belum dikabulkan, gak apa-apa. Kenapa? Karena Allah tuh senang ilhah, senang hambanya merengek. Ya udah saya merengek aja terus. Toh doa itu juga ibadah kan? Gak mungkin gak dikabulkan. Cuman Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat. Ada doa yang sudah 1 tahun saya doa, ada doa yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada doa sekarang berarti udah 30 tahun saya minta. Udah 30 tahun saya minta doa yang sama, gak pernah berhenti. Setiap saya umroh doa itu lagi, gak saya ganti, gak. Ya Allah kayaknya gak akan dikabulkan ya. Udah deh ya Allah gak apa-apa, saya minta yang lain aja. Enggak, pasti dikabulkan. Jadi minta itu aja terus. Orang Nabi Zakaria 50 tahun, saya 30 tahun gak ada kabarnya. Lagian dari 30 tahun ini bukan doa yang darurat banget gitu. Kayak minta sesuatu kayak wish kita lah dalam hidup gitu ya. Udah 30 tahun belum dikaruniai gak apa-apa. Bisa urusan dunia, bisa urusan agama. Masing-masing kita kan punya wish list nih. Urusan dunia kan apa? Pengen jalan-jalan ke Kapadokia, it's my dream. Ya Allah, udah 10 tahun minta jalan-jalan ke Kapadokia, baru sampai ke Ancol. Oke? Doa lagi aja. Ya Allah pengen banget umroh, tapi duitnya sering kepake untuk kebutuhan seharian. Gak apa-apa, doa lagi aja. Ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu, pengen hafal Quran, ya Allah pengen apa. Kalau yang masih belajar, ya Allah pengen kuliah di mana. Ya apa-apa, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, doa aja yang panjang. Itu namanya rifqi. Dia tetap meminta dengan lembut, dia gak nyerah, dia gak berputus asa, dia gak marah, dia gak tantrum di hadapan Allah. Sehingga makna dari ya Allah why always me, saya pengen kita belajar dari sifat Nabi Ayub. Kalau kita lagi diuji, bersabarlah dan tetaplah santun kepada Allah.
barulah Allah akan memberikan kepada kita keajaiban seperti yang Allah berikan kepada Ayub alaihissalam. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Saya serahkan lagi ke Kak Abri dan Kak Amira. Masya